Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dong. Nah adik-adik, udah siap belum kita mulai ibadah hari ini? Udah siap dong. Nah kita mulai ya ibadah hari ini. Nah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah sertai kita satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah, kiranya Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah pada berdoa nih. Sekarang Kak Ima mau ajak nyanyi satu lagu. Lagunya Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bisa kan? Bisa dong, yuk kita nyanyi ya dengan semangat. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Udah semangat dong. Oke nih adik-adik, Kak Ima hari ini mau kasih tahu adik-adik tema minggu ini. Jadi tema minggu ini masih seputar tentang apa sih setelah Paskah itu terjadi apa gitu. Nah, sebelum mau ke situ, sebelum kita mau dengar cerita nanti, Kak Ima mau tanya dulu nih, adik-adik pernah nggak sih dapat kabar yang bohong atau kabar yang nggak bener gitu? Ada yang pernah? Kak Ima pernah nih. Nah, adik-adik ternyata kabar bohong atau kabar yang nggak bener itu udah ada loh dari zaman dulu kala, dari zamannya Tuhan Yesus. Tahu nggak sih? Jadi waktu itu kan Tuhan Yesus bangkit tuh. Nah, terus ada yang gak suka sama Tuhan Yesus, terus dia sebarlah kebohongan, terus ngomong, Tuhan Yesus itu tidak bangkit, Tuhan Yesus itu diculik gitu, mayatnya diambil, Tuhan Yesus gak bangkit gitu adik-adik. Itu kan salah satu kabar yang tidak benar ya adik-adik, kabar bohong gitu. Nah adik-adik, terus Tuhan Yesus bilang tuh ke murid-muridnya, teman-teman gitu katanya, murid-muridku, kamu sebar Injil aja, kamu sebar kebaikan ya, kabar baik ini kalau aku tuh udah bangkit gitu. Kalau aku ini Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian dan berhasil mengalahkan maut. Tuhan Yesus bilang kayak gitu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus malah menanggapi kabar bohong itu dengan cara menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan kabar baik, sebuah berita sukacita. Nah adik-adik, Kak Ima mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu, judulnya Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bisa kan? Yuk kita nyanyi ya, 1, 2, 3. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Gitu adik-adik, Tuhan Yesus pengen kita bersaksi. Apa coba bersaksinya? Bersaksi untuk memberitakan kebenaran, memberitakan bahwa Tuhan Yesus ini sudah bangkit, menceritakan tentang Injil, memberitahu tentang kabar sukacita kemana adik-adik? Ke semua orang, ke seluruh dunia adik-adik. Kalau di Alkitab dibilangnya sampai ke ujung dunia. Adik-adik tahu kan bola dunia itu kayak gimana? Namanya bola, jadi dia bulat kan adik-adik. Nah kalau bola atau sebuah yang bulat yang kayak gini, ada nggak sih ujungnya? Nggak ada kan adik-adik. Artinya Tuhan Yesus minta kita untuk memberitakan Injil itu sampai semua orang tahu adik-adik gitu. Nah tapi masalahnya adalah kadang itu suka banyak tantangan loh adik-adik kalau kita mau beritakan Injil tuh. Nah tapi Tuhan Yesus suruh kita untuk berani. Untuk apa? Untuk berani untuk memberitakan Injil apapun tantangannya. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, Kak Ima mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu lagi.
Judulnya Ku daki gunung yang tinggi. Bisa kan? Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut ya kalau adik-adik memberitakan Injil. Adik-adik memberitakan sukacita itu juga boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Oke, nah sebelum kita masuk ke firman, kita mau siap-siap dulu nih. Kita mau siap-siap persembahan dulu. Adik-adik masukin nanti persembahannya ke dalam amplop. Terus nanti amplopnya kasihkan ke papa, mama, atau ke pengasuh. Oke? Kita nyanyi ya, bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Udah siap ya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah berkati kami 1 minggu ini. Tuhan, ini persembahan kami, kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan dengar cerita. Tuhan yang sertai Ibu Ning yang akan bawa cerita dan kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang siap dong buat denger cerita. Duduk yang manis ya, kita dengerin ceritanya. Terima kasih Kak Ima sudah memimpin kita semua menyanyi dan berdoa. Nah anak-anak, happy Sunday semuanya. Senang sekali Bu Ning hari ini berjumpa dengan anak-anak kelas kecil ya. Dulu kita berjumpa di kelas balita ya, sekarang sudah di kelas kecil, sudah tambah pinter tentunya ya. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita firman kita hari ini diambil dari bacaan Injil Matius 28 ayat 16 hingga 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Bagian dari perikop yang diberi judul perintah untuk memberitakan Injil ya. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di antaranya adalah menguatkan para murid, menampakkan diri pada para murid agar para murid semua meyakini benar bahwa Tuhan Yesus bangkit ya. Karena pada saat itu ada berita yang tidak benar anak-anak, ada hoax ya, ada hoax yang dikabarkan oleh siapa? Oleh mahkamah agama ya. Mereka orang yang punya kuasa, punya kekuatan, tetapi memaksakan dirinya, memaksakan keinginannya dengan menyuruh beberapa orang agar orang-orang itu mengabarkan, memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayat Tuhan Yesus itu dicuri. Nah, itu anak-anak mengabarkan berita dusta, berita bohong, berita hoax ya. Nah, sampai-sampai mahkamah agama ini ngasih uang loh anak-anak. Mahkamah agama ini panggil serdadu. Serdadu, kamu sini ya. Nanti kalau ketemu banyak orang, katakan Yesus tidak bangkit. Yesus itu dicuri, mayatnya dicuri oleh para muridnya. Nah anak-anak, oleh karenanya Tuhan Yesus juga memberitahukan
menguatkan mereka bahwa Yesus ini aku benar-benar bangkit. Tidak meninggalkan para murid dengan bingung ya, benar nggak ya ini Tuhan Yesus bangkit? Oleh karenanya Tuhan Yesus perlu memberikan waktu untuk menampakkan dirinya kepada para murid ya. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan para murid yang jumlahnya 11 orang itu untuk naik ke sebuah bukit di Galilea. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Ada di dalam bacaan hari ini anak-anak, di dalam kitab Matius 28 ya, ayat 16 sampai 20. Tapi Buning akan membacakan ayat yang ke-19 dan 20 buat kita sekalian ya. Nah, kata Tuhan Yesus, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, anak-anak, dari bacaan di dalam Alkitab kita ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin agar para muridnya memberitakan kabar, memberitakan Injil, pergi kemana-mana tempat, ke semua tempat, menjadikan semua bangsa mengenal Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, dan kemudian membaptiskan mereka ya. Dan para murid ini harus mengajarkan apa yang sudah mereka pelajari dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kasih, maka para murid juga harus mengajarkan agar orang-orang banyak itu melakukan kasih. Nah, itu tugasnya. Nah, tugas ini gampang atau tidak ya anak-anak ya? Para murid itu merasa itu tugas yang mudah, begitu? Atau melihat ini bukan tugas yang mudah? Nah, bagaimana menurut kalian? Para murid kalau berjumpa dengan orang itu tidak suka dengan Tuhan Yesus, seperti mahkamah agama tadi, bagaimana? Bisa dengan santai mereka mengabarkan tentang Tuhan Yesus? Tentu saja tidak ya. Mungkin mereka akan ditindas, mungkin mereka akan dimarahi, mungkin mereka akan disakiti. Nah, tapi Tuhan Yesus sudah berjanji ya di dalam Alkitab kita. Di sana dituliskan, maksudnya Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi anak-anak, Tuhan berjanji akan menyertai kalau para murid mengalami kesulitan ketika mereka mengabarkan Injil ya. Nah, anak-anak, janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Kalau anak-anak lihat sekarang ini, itu peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu janji Tuhan dinyatakan ya. Dan ini sudah 2000 tahun kemudian sekarang ini kita bisa melihat kok anak-anak ya, ternyata ada banyak gereja, ada banyak sekolah minggu yang dibuka ya, ada banyak pelayanan, ada banyak penginjilan. Itu karena apa? Itu karena janji Tuhan yang menyertai, sehingga gereja, sekolah minggu, pelayanan bisa berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai. Tuhan berjanji menyertai ketika semua orang mengabarkan Injil ya, termasuk anak-anak
di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi gereja tidak pernah libur ya. Sekolah minggu kita bagaimana anak-anak? Anak-anak pernah libur sekolah minggunya? Sekolah minggunya libur dulu karena pandemi? No ya, tidak. Sekolah minggu kita berjalan terus. Karena apa? Karena janji Tuhan. Tuhan akan terus menyertai pengabaran Injil, pemberitaan Injil ya. Nah, Injil itu diberitakan melalui mimbar-mimbar, gereja, sekolah minggu, pelayanan. Nah, tetapi anak-anak tidak hanya itu ya. Sehingga anak-anak tidak boleh bilang begini, aku juga besok aku memberitakan Injil kalau aku sudah jadi guru sekolah minggu. Nah, ada yang di antara kalian pengen menjadi guru sekolah minggu, bisa memberitakan Injil seperti Buning ini? Nah, sangat bagus ya. Tetapi tidak harus menunggu itu loh anak-anak. Ada yang berpikir begini, aku juga besok akan mengabarkan Injil kalau aku sudah gede, aku mau menjadi pendeta. Ya, ada di antara kalian yang menjadi pendeta. Tidak harus menunggu ketika kalian dewasa. Sekarang ini anak-anak bisa mengabarkan Injil karena perintah Tuhan Yesus adalah melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah kuajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kita melakukannya. Tuhan Yesus mengajarkan ketaatan, kita melakukannya. Itu juga sudah mengabarkan Injil ya. Nah, kalau di masa PJJ ini anak-anak menjadi anak yang manis ya. Tidak perlu susah-susah, males-males kalau lagi mau PJJ ya. Itu juga memberitakan Injil. Wah, mama, papa senang ya. Anak-anak tidak perlu rewel. Itu juga memberitakan Injil anak-anak. Nah, cerita nih. Kalau misalnya ya, misalnya nih besok anak-anak sudah onsite, sudah masuk sekolah seperti biasa, seperti dulu ya. Terus kebetulan ada teman baru anak-anak. Sebut saja namanya Polan ya. Nah, anak-anak, Polan ini tidak disukai sama teman-teman, suka dibully. Nah, anak-anak tahu tidak dibully itu apa? Suka digodain loh anak-anak. Kasihan ya. Soalnya Polan ini suka nangis, cengeng ya, sedikit-sedikit menangis. Wah, teman-temannya suka membuli, suka nakal sama si Polan ini. Kadang-kadang kalau lagi di ruang komputer, sepatunya dilepas, wah, sepatunya Polan diambil, diletakkan di atas tembok. Polannya nangis, mana sepatuku? Kasihan ya, nanti temannya ketawa-ketawa semua. Is it good? No, tetot, tidak bagus seperti itu. Nah, si Polan ini juga selain cengeng, anak-anak dia juga nggak bersihan. Anak-anak tidak bersihan itu apa ya? Jorok ya. Nah, si Polan ini kebetulan seperti itu loh anak-anak. Makanya teman-temannya juga. Polan itu apalagi teman-teman cewek ya, jijik. Kadang-kadang begitu loh anak-anak. Soalnya gimana nih? Si Polan ini suka keluar ingusnya. Kalau keluar ingus mestinya pakai tisu ya anak-anak ya. Tapi Polan ini tidak. Kalau nangis, kalau keluar ingusnya, wah, dilap sama tangannya seperti ini ya. Nah, semua teman kalau apa bersama-sama dengan Polan ya. Nah, anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak jadi temannya Polan, anak-anak mau seperti teman-teman yang lain, suka membuli, menyembunyikan barang Polan supaya Polan menangis, atau kita bisa berbeda ya. Anak Tuhan Yesus diajari. Apa kata Tuhan? Di sini dikatakan ya, ajarkan semua orang itu melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita sayang kok sama semua ya anak-anak ya.
sama orang yang sakit kusta. Anak-anak pernah belajar ya, oh Tuhan Yesus sayang sama mereka ya. Nah itu yang harus kalian lakukan kalau kalian mau mengabarkan Injil ya. Bahasa yang bagus, menjadi duta. Duta itu utusan ya, menjadi duta Kristus, menjadi duta Injil. Maka yang harus kalian lakukan apa? Ya melihat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sayang kepada orang sakit kusta. Anak-anak juga ya. Buning yakin anak-anak juga sayang sama si Polan teman kita tadi ya. Kita bisa tetap bermain sama Polan. Kita kasih tisu ya. Kita kasih tisu, kita kasih Polan. Kalau kamu nangis, kalau kamu keluar ingus, jangan pakai tangan, kotor ya, jorok, kasih tisu. Itu namanya bagus ya, good itu ya. Nah anak-anak, itulah ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita, di dalam setiap pelajaran sekolah minggu, di dalam setiap renungan-renungan yang kita dengar, itu berarti kita juga sudah memberitakan Injil ya. Nah itu semua kadang-kadang tidak mudah anak-anak ya. Mungkin juga teman kalian ada yang waduh nakal pada saat itu ya. Dia mungkin tidak suka loh ketika anak-anak berteman dengan Polan ya. Dia bisa membujuk semua temannya, jangan main nah sama Polan, jangan main sama Polan. Nanti kalau bikin kelompok begitu, Polan sampai nggak ada yang mau jadi Polan sampai nggak punya kelompok loh anak-anak. Kasihan ya, semua sudah pas, sudah 6, sudah pas ya. Semua menolak Polan. Nah, anak-anak bisa memberikan kasih dan cinta kepada teman kita ini ya. Itu namanya memberitakan Injil. Nah anak-anak, selamat memberitakan Injil, selamat menjadi duta, utusan Kristus dengan membagi cinta, dengan mengabarkan hal-hal yang baik ya. Nah anak-anak, Buning punya permainan ini ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah anak-anak, Buning punya satu permainan ini ya, supaya mengingatkan pesan kita hari ini tentang penyertaan Tuhan dikala pada saat kita mengabarkan Injil. Nah anak-anak, anggaplah piring dengan air warna putih ini adalah dunia kita ya, adalah tempat-tempat di mana anak-anak berada, di sekolah, di rumah, di gereja, di mall, di mana-manapun tempat ya. Ini adalah dunia kita, tempat kita berada. Nah anak-anak diperintahkan oleh Tuhan bukan? Tadi untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan apa yang sudah diajarkan, sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah anak-anak bisa melakukan apa? Hal yang baik. Apa perintah Tuhan? Mengasihi, mengampuni. Nah, anak-anak lakukan ya. Apalagi yang baik, berbagi. Nah, terus apalagi tidak marah-marah, membantu mama. Nah, anak-anak kita lakukan semua hal yang baik. Terus apalagi supaya kita bisa mewarnai dunia ini ya, memberikan hal yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Terus apalagi ya? Sekolah dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik ya, dan segala hal yang baik-baik kita lakukan. Nah anak-anak, ada hal yang penting ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan kebaikan, jangan lupa kita harus menyertakan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menyertai ya. Nah, penyertaan Tuhan itu seperti
ini anak-anak boleh mengingatnya ya. Nah, kita tadi sudah mewarnai, sudah melakukan hal yang baik, tapi hasilnya seperti ini ya, terbatas saja. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan itu membuat kita sangat menjadi berkat untuk banyak orang. Kita lihat ya. Nah, ya, tidak hanya sedikit, tapi bisa banyak hal yang kita lakukan ketika Tuhan menyertai kita ya, sehingga kita mewarnai dunia ini dengan penyertaan Tuhan ya. Dunianya tidak lagi pucat tetapi berwarna. Di mana anak-anak ada ya, di mana orang Kristen ada, di mana kita berada, kita boleh memberikan hal yang baik itu ya. Nah, anak-anak, ini pesannya diingat ya. Kita harus melakukan hal yang baik, mengabarkan Injil, dan ada penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang barangkali tidak pernah kita pikirkan. Nah, anak-anak, selamat menjadi berkat, selamat menjadi duta utusan Tuhan untuk terus mengabarkan Injil. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi ini di dalam ibadah sekolah minggu kami diingatkan bahwa kami harus mengabarkan segala hal yang kami dapatkan dari Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memampukan kami menjadi duta Kristus, menjadi utusan Kristus. Dimanapun Tuhan menempatkan kami berada, kami boleh mengabarkan tentang Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat bagi kami. Bapa di surga, kami menyerahkan hari-hari ketika kami sekolah di dalam seminggu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati juga Papa dan Mama, memberkati semua orang, sehingga pada hari Minggu mendatang kami juga boleh diperjumpakan kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan hal yang baik, kalaupun itu ada tantangan yang harus kami hadapi, kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Nah, anak-anak, untuk aktivitasnya kita akan membuat sandal ya, anak-anak ya. Sandal ini menjadi simbol kerelaan kita. Maunya kita untuk berjalan, untuk mau mengabarkan Injil seperti yang tadi diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya. Bahan yang kita butuhkan, kertas karton bekas apapun yang kalian punya ya. Kalau tidak punya ya karton yang baru juga tidak apa-apa ya. Atau bekas tas seperti ini. Ini kan tas ya, bisa kalian pakai. Ini bekas tas juga ya, bisa dipakai. Terus kemudian anak-anak ambil sandal anak-anak ya, tapi sudah dibersihkan dulu bawahnya supaya tidak kotor. Ini nanti sebagai polanya ya. Nah, kemudian alat-alat seperti biasa. Sangat mudah, hal yang perlu kita lakukan adalah kita tempelkan saja sandal kita, kemudian kita gambar, kita polakan sandal ini ya. Kita buat polanya, bentuk sandal seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita gunting menurut pola itu, menurut gambar itu ya. Nah, guntingnya tepat aja. Nah, seperti ini ya. Nah, karena tadi kita lipat, jadinya ada 2 sandal ya. Kita tadi lipat kertasnya dulu ya, supaya jadi 2 sandal. Nah, sudah jadi anak-anak pola sandal kita ya. Ini pola sandalnya kuning seperti ini. Terus kemudian kita kasih tali ya. Talinya boleh anak-anak mau tali rafia sehingga nanti bentuknya seperti sandal jepit itu bisa. Atau ini sandal yang
bentuknya seperti ini ya, bisa. Nah, kita buat talinya 2 seperti ini, kemudian kita talikan di sini. Nah, jadi sudah sandalnya ya. Nah, ini sandal kita ya. Buning pakai strapless. Nah, bisa juga. Nah, ini seperti apa ya? Bakia ya anak-anak ya. Anak-anak tahu tidak bakia? Ini kerelaan untuk mau, kesediaan untuk mau mengabarkan Injil. Nah, sandal kita sudah jadi anak-anak. Terus anak-anak boleh tuliskan. Tulisnya apa? Kalian tulis ayat hafalan kita ya. Dari mana tadi diambil? Kita tulis di sini Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Terus yang di bagian satunya, pergi dan kabarkan Injil ya. Pergi dan kabarkan Injil. Nah, tada, beres deh tugas kita. Nanti anak-anak foto sandal beserta dengan anak-anak, kemudian kirimkan ke guru kelas masing-masing ya, ke guru kelas kita ya, guru kelas kecil ya. Nah, anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.